Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita. Tema kita pada hari ini 7 sabda Yesus di kayu salib. Sabda atau firman atau perkataan Yesus, itulah yang menyelamatkan saya dan keluarga. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Ellen Magdalena. Saat ini saya KTP Malang tapi banyak di Surabaya. Diminta oleh Bapak Uskup untuk menjadi Ketua Komisi Kerasulan Kitab Suci untuk Keuskupan Malang. Bapak Ibu, perjalanan saya sebagai orang Katolik dimulai ketika saya dibaptis waktu SMP. Kedua orang tua saya bukan Katolik. Jadi saya harus berjuang mencari les agama sendiri dan akhirnya saya dibaptis di HKY. Waktu SD saya ikut sekolah minggu di Jakarta, belum sampai 12 bulan, kurang 2 bulan dibaptis saya pindah ke Surabaya. Dan akhirnya di sini bisa dibaptis. Waktu itu saya senang sekali. Lalu pertobatan saya yang lebih mendalam saya alami ketika saya mahasiswa setelah saya mengikuti 1 minggu retret itu sekitar tahun 92. Saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan setelah itu saya mengikuti persekutuan doa. Waktu itu masih di WR Supratman ada persekutuan doa muda-mudi. Namun memang saya tidak rutin membaca sabda Tuhan. Sampai ketika saya menikah tahun 94, saya memang punya keinginan untuk melanjutkan studi S2 waktu itu, tapi suami tidak mengizinkan. Saya sangat berambisi untuk bisa mempunyai prestasi dan berkarier sebagai wanita karier yang sukses. Jadi mulai SMP, SMA, kuliah tuh saya menginvestasikan waktu itu untuk bisa macam-macam skill, mulai komputer, bahasa Inggris, organisasi, prestasi akademik. Tujuannya supaya nanti kalau saya kerja, saya sukses. Di kota besar itu bayangan saya, tetapi karena saya berpacaran dengan suami saya sekarang ini selisih 10 tahun dan diajak segera menikah setelah kuliah. Akhirnya ya saya pikir nanti setelah kuliah saya akan S2. Saya akan bekerja, tapi ternyata semua itu tidak bisa saya raih karena suami saya melarang total. Tidak boleh kerja, tidak boleh kuliah lagi. Suami saya bilang punya kerjaan sendiri, kamu ngapain mau kerja ikut orang? Padahal memang kerjaan suami saya kan waktu itu mebel, jadi berurusan dengan tukang kayu dan itu tidak sesuai dengan harapan saya. Jadi mulailah saya memasuki masa-masa yang sangat suram dalam kehidupan saya. Saya menganggap hidup saya selesai. Karena buat saya, prestasi, karier, pengakuan orang itulah yang nomor 1. Nah, jadi saya mengalami konflik tiap hari dengan suami dan saya juga protes sama Tuhan. Itu berlanjut bertahun-tahun. Sampai pada akhirnya suami saya mengizinkan saya kuliah lagi karena saya udah ngotot. Dan pada waktu itu ketika saya mau masukkan formulir untuk kuliah S2, ternyata saya tahu bahwa saya hamil. Saya pikir kalau nanti saya harus cuti melahirkan, punya anak kecil, saya harus ketinggalan pelajaran dengan teman-teman, saya nggak mau. Saya mau selalu jadi nomor 1. Jadi akhirnya saya pikir oke, nanti setelah anak saya udah cukup gede, saya kuliah lagi. Ketika anak saya sudah 6 bulan, saya ngotot lagi sama suami mau kuliah. Tapi ternyata waktu itu ketika saya memasukkan formulir, seorang imam datang ke rumah. Kami sama-sama tim choice waktu saya masih kuliah. Romo itu cerita panjang lebar dia punya teman. Ternyata masih punya anak kecil, kuliah lagi. Itu frustrasi. Nah, Romonya itu pulang. Romo itu adalah Monsinyur Tikno almarhum ya, dan ternyata Romo pulang saya tuh marah, masuk kamar saya marah banget sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan masa sih aku mau kuliah lagi nih? Nggak bisa-bisa, karena saya memang kecil hati juga mendengar cerita dari Monsinyur waktu itu kan, Romo ya di Malang.
Dan pada waktu itulah saya membuka kitab suci. Di dalam kondisi yang sangat, saya pikir udah titik terendah. Saya punya pengharapan macam-macam tapi nggak bisa. Saat itu titik yang terendah saya buka sabda Tuhan yang mengatakan carilah hikmat yang dari Tuhan karena hikmat manusia sia-sia. Dari 1 Kor. Itu benar-benar mengubah arah hidup saya. Orientasi hidup saya yang tadinya supaya dianggap hebat, supaya diakui, dikenal, itu kemudian saya bisa diubah untuk mencari apa yang Tuhan mau. Dan saya tahu melalui melayani Tuhan lewat keluarga dan sesama. Dan mulai pada saat itu saya menemukan apa yang menjadi tujuan hidup saya. Sabda Tuhan menyelamatkan saya dan keluarga saya. Kalau bukan karena sabda Tuhan, saya tidak mungkin bisa melepaskan ambisi dan obsesi saya. Ya. Dan betul-betul saya sudah mencoba loh membaca macam-macam buku, psikologi dan seterusnya. Tapi saya nggak bisa menghilangkan ambisi obsesi yang sedemikian kuat. Hanya sabda Tuhan yang sanggup mengubah orientasi hidup saya. Dan saat itu tahun 97 ya, 97. Saya kan waktu itu tinggal di Malang. Saya izin sama suami boleh nggak saya kuliah di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi di sana, sekolah calon imam para frater. Dan boleh, saat itulah saya kuliah kitab suci, teologi, dan sampai saat ini saya ngambil S3 juga di situ atas dukungan suami. Jadi Bapak Ibu, ketika saya menemukan panggilan hidup saya lewat sabda Tuhan, maka segala yang lain itu juga mendukung ya. Ketika saya menemukan apa yang menjadi kehendaknya, maka relasi saya dengan suami juga diperbaiki. Dan saya mengalami damai. Saya tahu apa yang saya mau tuju. Bukan berarti masalah hilang, tetapi saya tahu apa yang saya mau tuju dan saya mempunyai kekuatan. Karena firman Tuhan itu untuk mengatasi hambatan demi hambatan. Nah, bersyukur sekali bahwa Tuhan Yesus memberi kita sabdanya justru juga pada saat akhir di kayu salib. Ketika orang yang kita kasihi, atau setiap orang pada umumnya di akhir hidupnya, ketika dia masih bisa memberikan pesan kepada anaknya, kepada keluarganya, pesan itu pasti adalah pesan yang sangat berharga. 7 perkataan Yesus di salib diberikan ketika Yesus menjelang wafat di kayu salib. Yang pertama dikatakan, Tuhan ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kita bisa bayangkan Yesus yang sudah betul-betul tidak berbentuk manusia lagi. Tubuhnya sudah hancur, hatinya apalagi. Ditolak oleh orang yang dikasihi dan mau diselamatkan. Tapi orang-orang itu tidak mengerti. Oleh sebab itu, Tuhan mengatakan ampuni sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Banyak kali di sekitar kita mengalami luka. Ya. Kita dilukai oleh orang-orang yang sebenarnya punya problemnya sendiri. Kadang-kadang kita berpikir, oh mereka membenci aku, mereka nggak suka sama aku. Mereka iri sama aku. Tapi sejujurnya, mereka secara pribadi mempunyai masalah dengan dirinya. Orang yang judes itu sebenarnya bukan karena nggak suka sama kita. Terlebih karena dia nggak suka sama dirinya. Ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang patut dikasihani. Tapi masalahnya kita ini adalah orang-orang yang juga lemah dan berdosa. Sulit buat kita untuk bisa mengerti, padahal kita sendiri ini butuh dikasihi, butuh diperhatikan, butuh dimengerti. Nah, oleh sebab itu, perkataan Tuhan ini menolong kita untuk fokus pada apa yang Tuhan mau di dalam diri kita. Kita masing-masing sudah diberikan anugerah Roh Kudus ketika kita dibaptis dan kita dikuatkan lewat sakramen penguatan untuk menjadi saksi. Bapak Ibu, menjadi saksi bahwa aku adalah orang-orang yang mau mengikuti guruku di dalam perkataan dan sabdanya.
Inilah yang membedakan kita antara orang yang udah dibaptis dan yang belum dibaptis. Kita menerima kuasa ketika Roh Kudus turun atas kita. Sehingga walaupun kita nggak pengen sekali mengampuni, rasanya berat banget untuk mengasihi orang yang nggak baik sama kita. Tapi kita lakukan dulu karena Tuhan meminta kita ampuni, kasihi orang yang membenci. Doakan mereka yang menganiaya. Inilah yang namanya cinta ilahi. Inilah yang namanya cinta adikodrati yang melampaui kemampuan kita. Dari mana kita dapat kekuatan itu? Bapak Ibu, kita manusia semuanya sama. Semuanya lemah dan rapuh. Tapi satu yang membedakan bahwa kita tidak mau menyerah. Ketika kita mengalami saat-saat yang sulit, kita tetap berpegang pada sabda Tuhan. Tuhan bilang, ampuni. Tuhan, aku gak mampu, lakukan aja dulu. Itu namanya ngambil satu langkah, lakukan saja dulu. Mengampuni gimana caranya? Ya kita gak perlu ngajakin dia makan, setiap kali kita mau pergi nonton kita ajakin, bukan seperti itu. Ya, kita perlu membedakan antara menyukai dan mengasihi. Menyukai itu mungkin ya kita seneng ya kalau pergi bareng, ngobrol sama teman, sahabat. Tapi kalau mengasihi, artinya kita mau berjuang untuk pertumbuhan rohani orang yang kita kasihi. Itulah arti cinta sejati ya. Kita mau berjuang untuk pertumbuhan rohani dia. Itu mengasihi. Kita bisa kirimin aja dia chat tentang refleksi rohani, atau kalau ada yang menyentuh kita, itu berarti juga bisa menyentuh orang lain loh. Kita bisa ngirim juga doa-doa singkat kepada dia, atau kita bisa mendoakan dia. Mendoakan Tuhan, ampunilah dia. Karena perbuatannya memfitnah aku misalnya. Dan semoga akibat dosa, dia tidak tertimpa oleh akibat dosanya, dan kiranya engkau memberkati dia melimpah dengan damai, sukacita dan sejahtera ia dan seluruh keturunannya. Kalau kita bisa mendoakan seperti itu, doa berkat bagi musuh, berarti kita sudah dibebaskan. Kita sudah mengampuni. Walaupun ketemu itu masih gak suka, gak apa-apa. Namanya proses. Tapi kita sudah melakukan kehendak Tuhan. Kita sudah melakukan. Doakan aja. Tuhan, ampunilah temanku, iparku, karena perbuatannya yang menjelek-jelekan aku di belakangku. Dan aku berdoa supaya dia tidak mengalami konsekuensi atau akibat dosanya, tapi engkau memberkati dia melimpah-limpah dan memberikan keselamatan. Nah itu Bapak Ibu, kita sudah memenangkan perjuangan rohani kita. Itu gak mudah, tapi itu perintah Tuhan. Lakukan aja walaupun kita rasanya enggan. Saya pernah mengalami waktu kuliah, saya difitnah oleh sahabat sebangku. Lalu waktu itu saya mengikuti retret, disuruh membasuh kaki orang yang kita anggap melukai kita, pakai figur orang lain. Lalu saya pikir, waduh, ini teman saya kok enak saya ngampuni, padahal dia sudah melukai aku. Tapi karena disuruh, ya saya lakukan aja dengan terpaksa. Tapi ketika saya mencoba mengucurkan air itu, ya saya mengikuti aja apa yang diperintahkan prosesnya. Pada waktu itulah hati saya yang dibasuh. Dan saya bisa melepaskan pengampunan, artinya tidak ada keberatan apa-apa lagi, itu rahmat. Jadi ketika kita melangkah, Tuhan akan memberikan rahmatnya bagi kita. Bapak Ibu, beberapa kesaksian itu saya tuliskan dalam buku. Nanti bagi Bapak Ibu yang mau, ada beberapa buku saya bawa, tulisan saya nanti boleh saya berikan cuma-cuma. Bapak Ibu, judulnya menemukan Tuhan dalam hidup perkawinan, menjadi kekasih Tuhan dan kekasih suami, dan saat ini disertasi saya untuk S3, saya juga mengambil tema keluarga, jadi spiritualitas Yohanes Salib dalam perkawinan.
yang menderita. Artinya apa yang saya bagikan ini bukan dari kelebihan, tetapi dari justru kondisi yang kurang dari kehidupan perkawinan. Bapak Ibu, inilah rahmat Tuhan. Kita bisa membagikan bukan dari kelebihan kita, tapi justru di dalam kelemahan nyata kuasa Tuhan. Ya Bapak Ibu, justru di dalam kelemahan, di situ Tuhan sungguh nyata kasih-Nya bagi kita. Itulah sabda yang kedua. Ketika pendosa itu sebelah kiri dan kanan, yang satu itu mengenyek Yesus, menghina. Oh, kalau kamu anak Allah, selamatkanlah dirimu, turunlah dari salib. Sementara yang satunya itu kemudian dia menyadari bahwa Tuhan ini, dia adalah anak Allah, dan dia katakan, jangan tinggalkan aku, jangan lupakan aku. Dan Tuhan sendiri berjanji, hari ini engkau akan ada bersama aku di surga. Memang ada terjemahan yang mengatakan bukan hari ini saat itu penjahat itu ada di Firdaus. Tapi ada juga yang mengatakan, aku berkata kepadamu hari ini, kata Yesus, bahwa engkau akan ada bersamaku di Firdaus. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita lihat dari seorang pendosa berubah menjadi orang yang suci. Orang yang masuk di Firdaus itu kan orang kudus Bapak Ibu. Ya, kita semua kan juga nanti targetnya mau ke sana ya. Orang Katolik walaupun tahu ada api penyucian, kita jangan punya target api penyucian Bapak Ibu ya. Kalau meleset, nah kalau kita target surga meleset-meleset masih api penyucian. Jadi targetnya surga karena kita semua mau jadi masuk surga. Nah, orang yang masuk surga adalah orang kudus. Oleh sebab itu, sabda kedua ini juga memberikan kita suatu pegangan bahwa sebesar apapun dosa kita, kata Teresia Lisieux, maka aku akan melemparkan segera diriku, aku akan berlari datang kepada Tuhan, supaya dosaku itu segera dihapuskan. Dia bilang seperti tetesan air yang masuk di dalam lautan kerahiman Allah. Lautan api kerahiman Allah, api cinta Tuhan. Demikian dosaku sebesar apapun itu akan segera dihapuskan. Bapak Ibu, inilah iman dari seorang yang berdosa. Kita semua adalah orang-orang yang membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Dan Tuhan menjanjikan Firdaus kepada orang penjahat itu dan juga kepada kita apabila kita minta dan kita percaya. Dan yang ketiga kita lihat bahwa Yesus menyerahkan ibunya kepada murid yang dikasihi. Pada waktu itu orang-orang meninggalkan Yesus. Tapi ibu Yesus dan murid yang dikasihi ada di bawah kaki Yesus. Di bawah kaki salib Yesus. Dan Tuhan sebagai seorang anak dari sisi kemanusiawiannya, dia begitu memperhatikan ibunya. Ini juga menjadi suatu kekuatan bagi kita orang Katolik ya. Bahwa kita bersama-sama dengan Yesus mengasihi Maria. Dan dikatakan Bunda Maria adalah teladan iman. Karena dia bilang apapun yang Tuhan katakan itu terjadilah padaku menurut perkataannya. Nah, mulai saat itu Maria ada di dalam rencana Tuhan. Kalau kita mau mengikuti kehendak Tuhan, maka kita masuk di dalam rencana Tuhan. Maka rencananya itu akan tergenapi dalam hidup kita dan seluruh keluarga kita. Maria itu nggak enak-enak ketika menerima sabda Tuhan. Tapi ada tanggung jawab besar. Sebagai seorang ibu itu tanggung jawab besar. Sampai anak kita udah menikah punya cucu, kita masih terus mendoakan, betul? Nggak pernah lepas seorang ibu mendoakan. Demikian juga Maria, kita minta nggak minta, kita didoakan. Karena Yesus sudah menyerahkan Maria sebagai ibu para muridnya, ibu kita semua. Ya. Tapi beban Maria, hati Maria kita tahu itu begitu tersayat dan tertusuk ketika melihat Yesus dihina. Yesus dipukul, Yesus diludahi.
Yesus harus mengalami penolakan dan puncaknya disalib. Namun Maria tidak menghindari penderitaan. Kalau itu adalah penderitaan yang sah yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Tapi kalau penderitaan itu karena kita suka mabuk-mabukan, suka judi, lalu uang kita habis, itu bukan penderitaan yang sah Bapak Ibu. Itu penderitaan akibat perbuatan dosa kita. Tetapi ketika kita menikah, lalu suami misalnya tiba-tiba kena PHK, atau istri tiba-tiba sakit. Saya punya seorang teman, sejak menikah sampai istrinya meninggal, istrinya nggak pernah sehat. Menikah kurang lebih 20 tahun, tiap hari dia tuh menjaga istrinya yang sakit. Tengah malam tiba-tiba harus nganter istrinya ke UGD karena kesakitan, komplikasi ginjal. Harus suntik morfin supaya menahan sakit. Dia yang harus mengajari anaknya, mereka sempat punya anak, jadi istrinya tuh sakit setelah tahun kedua pernikahannya. Lalu dia katakan satu-satunya waktu aku bisa membaca kitab suci itu ketika aku pergi ke kantor pagi hari setelah mengantar anak. Kantor jam 8, jam 7 dia udah nyampe kantor, waktunya dia baca firman. Tapi apa yang membuat saya begitu kagum dengan dia, dia katakan bahwa istriku adalah orang yang tepat yang diberikan Tuhan kepadaku. Padahal istrinya itu tidak bisa berfungsi seperti layaknya istri dan ibu. Karena sakit, lebih banyak terbaring di tempat tidur. Kok bisa seperti itu, saya tanya. Ya karena melalui semua peristiwa ini saya bisa melihat begitu banyak orang yang baik menolong saya. Itu adalah orang-orang yang dikirim Tuhan kepada saya. Dan di situ saya bisa betul-betul datang kepada Tuhan. Saya bisa dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu, iman kita percaya ya bahwa Tuhan menggenapi janjinya. Kita mengarahkan hidup kita penuh harapan kepada Tuhan. Dan kita melakukan tanggung jawab kita setiap hari. Bagian kita walaupun kayaknya ini gak mungkin. Mustahil nih aku bisa menyelesaikan. Saya menyelesaikan S3 rasanya gak bisa. Saya mustahil banget. Kayaknya di luar kekuatan saya. Udah sering mau nangis, sering mau mogok. Sering nangis, mau mogok. Tapi lakukan aja. Sampai juga pada akhir. Nah, sama dengan kita semua Bapak Ibu, kadang-kadang hidup kita udah rasanya kita udah gak mampu. Tetapi ketika kita tetap percaya, kita tetap setia, maka di situ banyak hal dalam diri kita, pikiran kita, ingatan-ingatan kita, keinginan-keinginan kita itu dimurnikan, diarahkan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kita itu tidak lagi terlalu diikat oleh macam-macam kesenangan duniawi, apa kata orang, soal gengsi, soal status sosial, itu tidak lagi menjadi gangguan atau hambatan buat kita. Tetapi kita sungguh-sungguh murni melakukan segalanya dengan mata tertuju pada Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Dan di situ kita akan melihat bahwa apa yang Tuhan mau itu selalu yang baik. Sehingga ketika kita menginginkan yang baik, maka akan banyak sekali pertolongan-pertolongan yang datang juga untuk rencana itu, apa yang baik itu tergenapi. Dan di situ kita juga nggak jadi sombong. Oh iya, dengan aku sendiri aku nggak mampu. Tapi ternyata ketika aku berseru kepada Tuhan, aku mengarahkan keinginanku untuk melakukan apa yang baik, di situ kita akan melihat firman Tuhan itu menjadi kekuatan dan kehidupan bagi kita masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada malam hari ini kita akan masuk bersama-sama untuk merenungkan sendiri-sendiri. Kita hanya memandu supaya perkataan Yesus, 3 perkataan Yesus di salib ini betul-betul menyapa kita secara pribadi. Terserah Tuhan itu mungkin mau mengampuni kita. Tuhan mau menyembuhkan luka kita. Tuhan mengingatkan kita akan suatu peristiwa yang mungkin masih sulit sekali kita lepaskan dari memori atau trauma masa lalu. Kita izinkan Roh Kudus bekerja secara bebas buat kita masing-masing karena Tuhan hadir bagi kita masing-masing saat ini. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati. Kita mau merenungkan 3 sabda Yesus ini di dalam doa, dalam refleksi pribadi. Mari kita bersama-sama siapkan.
Mungkin lampu bisa kita redupkan sendiri sedikit ya supaya lebih membantu kita untuk hening dan juga memfokuskan diri kepada kehadiran Tuhan.